no gold is not enough. Halo Sobat Pajak, kami dari kelompok 8 dengan materi pemeriksaan PPN dan PPNBM dengan saya sendiri Rizky Aureli Alfio Akbar dengan di belakang 236. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Atar Muntakin dengan NIM 240. Halo, perkenalkan nama saya Aditya Pranata Aska dengan NIM 247. Nah, walaupun materinya padat, namun di sini kita akan kemas dengan bahasa yang menyenangkan biar teman-teman tetap enjoy. Namun, kita akan belajar dari dasar dulu. Nah, dalam perpajakan, kita harus memastikan seluruh objek pajak dilaporkan secara lengkap. Untuk itu, proses ini dinamakan pengujian kelengkapan. Nah, apa sih tujuannya? Tujuannya itu yang pertama untuk mencegah penghindaran pajak, yang kedua untuk manipulasi data, dan yang ketiga memastikan penerimaan negara itu nggak bocor. Objek pajak sendiri antara lain, yang pertama untuk PPN, penyerahan BKP atau JKP dalam negeri, impor BKP, dan pemanfaatan jasa luar negeri. Dan selanjutnya ada untuk PPNBM, penyerahan barang mewah dari produsen saat impor. Nah, supaya kita semua tahu bahwa seluruh objek pajak sudah dilaporkan, maka di sini pemeriksa pajak bisa menggunakan beberapa metode pengujian. Misalnya, Seperti rekonsiliasi laporan keuangan dan SPT, analisis rasio PPN terutang terhadap penjualan, dan cross-check e-faktur dengan buku penjualan. Dan juga menggunakan data pihak ketiga seperti supplier dan e-commerce, serta mengecek transaksi tunai yang mungkin tidak tercatat. nah selanjutnya kita akan bahas mengenai pengujian atas pajak masukan. Ini penting karena pajak hanya bisa dikreditkan apabila memenuhi syarat. Nah, syaratnya itu yang pertama pemeriksa akan melihat informasi dari DJP untuk memvalidasi. Yang kedua, keabsahan dokumen, termasuk tanda tangan dan stempel. Dan yang ketiga, bukti transaksi, contohnya seperti faktur pajak. Nah, nggak cuman itu. Mereka juga akan memeriksa kebenaran perhitungan sistematis, ekualisasi dan rekonsiliasi dengan pembelian, serta pemeriksaan fisik barang, apalagi untuk aset tetap. Jangan salah, kalau PKP nggak buat faktur pajak, atau salah isi, atau bahkan telat, ada sanksi administratif sebesar 2% dari DPP loh. Nah, untuk itu pemeriksa akan memeriksa beberapa dokumen di bawah ini. Meliputi pertama, itu ada kontrak jual beli, kemudian ada invoice, lalu ada kontrak penjualan, dokumen pengiriman barang, dan yang terakhir tentunya jurnal pengakuan pendapatan. Pada intinya, ketetapan dan kelengkapan isi faktur pajak itu merupakan hal yang sangat krusial banget deh. Nah, untuk PPNBM ada dua pengujian utama. Yang pertama adalah vouching terhadap dokumen. Pemeriksa ini akan melihat apakah barang dalam invoice itu tergolong kategori barang mewah. Yang kedua adalah pengujian fisik untuk memastikan barang yang memang ada dan jumlahnya sesuai. DPP itu dasar pengenaan pajak dan bisa berupa harga jual, penggantian, dan nilai impor. Nah, selanjutnya pemeriksa akan memastikan DPP digunakan sesuai aturan supaya PPN dan PPNBM-nya dihitung dengan benar. Nah, per 1 Januari 2025, PPN dikenakan tarif sebesar 12%, untuk ekspor sebesar 0%, dan untuk PPNBM, tarifnya dikenakan tergantung jenis barangnya. Pemeriksa juga akan memastikan bahwa PPN atau PPNBM yang sudah dilaporkan oleh SPT itu benar-benar sudah terbayar. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan membandingkan data yang ada di SSP dan SPT pada sistem Direktorat Jenderal Pajak. Oh iya, akun-akun yang dicek juga banyak loh, seperti PPN masukan PPN keluaran, PPNBM, utang PPN, sampai persediaan BKP. Nah, jadi pemeriksaan SPT, PPN, dan PPNBM itu ternyata cukup kompleks ya teman-teman. Pastinya, tapi semua itu merupakan hal penting untuk menjaga keadilan dan kepatuhan pajak. Semoga penjelasan kami membantu pemahaman kalian ya teman-teman. Dan jangan lupa laporkan pajak dengan benar. Salam taat pajak.